Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video ini dibuat untuk memenuhi penilaian UAS Project Mata Kuliah Manajemen Sekolah yang terdiri dari yang pertama, rekaman video wawancara dengan kepala sekolah atau wakil di SMA sederajat terkait penerapan manajemen sekolah di sekolah. 2. Contoh rencana dan program pengembangan sekolah. 3. Rekaman wawancara subtopik visi misi arah kebijakan sekolah. Waalaikumsalam. Ini siapa ya? Oke, sebelumnya perkenalkan saya untuk memperkenalkan diri dulu, Pak. Perkenalkan, nama saya Shantika dari program studi pendidikan fisika Universitas Negeri Jakarta. Di sini saya tidak sendiri, Pak. Saya juga bersama dengan teman kelompok saya, ada Nabila, Nurul Nabila, dan juga Nafita. Oke, baik. Di sini kami izin untuk mewawancarai Bapak. Oh ya. Selaku perwakilan dari SMA Negeri 7 Bogor ya, Pak. Di sini topiknya itu mengenai penerapan manajemen sekolah, Pak. Nah, dari Bapak nih, bagaimana perencanaan dari program sekolah khususnya di bidang kurikulum? Iya. Oke, jadi kan tentunya sekolah itu memiliki pedoman pengelolaan ya. Nah, di situ kan ada kurikulum, kalender pendidikan, ya kan? Kemudian struktur organisasi, ya kan? Kemudian pembagian tugas guru, ya kan? Ajarnya berapa jam dan sebagainya kan? Dan pembagian tugas tenaga kependidikan, tahu kan? TU, ya? Atau peraturan elektronik dan sebagainya, tata tertib itu nanti kesesuaian ya. Nah, tapi untuk penerapan pengorganisasiannya nih, Pak, dari Bapak ini seperti di dalam organisasi kurikulum itu macam-macam. Jadi kalau misalkan bagian yang buat program itu ada, yang daprodik ada, kemudian yang membuat SK ada. Jadi gitu. Jadi ini terus yang ngurusi OSN ada, ngurusi OSN, ulangan umum, bisa dipahami ya. kita jawab pertanyaan selanjutnya ya, Pak. Oke. Bagaimana Bapak ini mengarahkan dan meninjau pelaksanaan dari program sekolah? Jadi setiap hari Kamis selesai belajar kita rapat. Jadi setiap Kamis itu kita rapat. Nanti rapat itu disampaikan ada keluhan-keluhan nggak, ada masalah nggak pada itu. Kalau misalkan tidak ada, ya paling kita buka kalau tidak ada, atau mungkin ada usulan. Oh tidak ada Pak. Kalau ada, kita sampaikan. Bagaimana Bapak mengontrol dan mengevaluasi program sekolah yang sedang atau yang telah terlaksana? Kalau biasanya Bapak Kepala Sekolah selalu ada rapat. Rapat hampir sama dengan kurikulum sebenarnya. Kalau Bapak Kepala Sekolah biasanya kan semua dipanggil, wakilnya dipanggil, kemudian dimintai laporan. Bagaimana laporan tentang persiapan OSN Pak Is misalnya? Bagaimana laporan tentang akan pelaksananya penilaian sumatif akhir tahun misalnya? Bagaimana persiapan anak untuk menghadapi OSN? Pada sekolah di Jawa Barat, rencana program pengembangan sekolah dituangkan dalam dokumen berikut, di mana pada bab 1 terdiri dari karakteristik SMA Negeri 7 Bogor yang terdiri dari karakteristik sosial, budaya, dan bagaimana karakteristik peserta didik. Lalu untuk bab 2 berisi visi, misi, dan tujuan baik tujuan jangka pendek, menengah, dan jangka panjang dari SMA Negeri 7 Bogor. Lalu bab 3 berisi bagaimana pengorganisasian pembelajaran di SMA Negeri 7 Bogor. Visi, misi, dan arah kebijakan sekolah. Jadi pertanyaan saya yang pertama itu bagaimana visi sekolah ini dapat mempengaruhi perubahan budaya atau perubahan perilaku di sekolah? Oh ya, oke. Saya sampaikan tadi visinya adalah tentunya insan yang unggul dalam berkarakter, mampu beradaptasi pada era global dan berwawasan lingkungan. Ya. Jadi itu salah satu yang harus kita tuju ke sana. Itu yang angan-angannya yang akan kita capai.
Kemudian misinya sebenarnya membentuk peserta didik yang ini. Jadi untuk mencapai visi tadi ini langkah-langkahnya, yaitu membentuk peserta didik yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Tentunya itu ada sholat duha, ada pengajian, ya. Kemudian anak-anak setiap Jumat itu yang perempuan ada kegiatan pengajian khusus, yang laki-laki sholat Jumat, gitu ya. Itu jadi alhamdulillah dengan begitu anak-anak kita termasuk menjadi anak-anak yang baik-baik lah, ya. Kemudian yang berikutnya adalah mengembangkan karakter peserta didik untuk cinta tanah air. Contohnya cinta tanah air itu bagaimana mencintai sekolah kita. Jangan membuat nama sekolah kita menjadi nama sekolah yang tidak baik. Tawuran misalkan jangan sampai melakukan. Terus kemudian pembulian gitu ya, jangan sampai ada dan sebagainya. Ini kembali ke satu, kita kalau ingin bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, tentunya dia akan menjadi anak yang baik. Karena ibadahnya baik, tentunya tidak akan melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak baik. Jadi itu salah satu. Cinta tanah air di sini salah satunya. Cinta tanah air yang lain adalah belajar sungguh-sungguh untuk mencapai tujuan yang diinginkan, baik tujuan itu tujuan pribadi, sekolah maupun tujuan daripada pemerintah yang diinginkan. Ya. Itu aja yang bisa saya sampaikan. Ya. Ada lagi yang belum? Terakhir ini Pak, pertanyaan ya. yang terakhir, dalam perumusan visi dan misi itu apa sekiranya yang menjadi tantangan merumuskan visi dan misi yang agar relevan dengan pendidikan yang terus berkembang? Jadi yang pembuatan visi misi itu lama sekali, Mbak. Jadi kalau kita membuatkan visi misi itu kita lama sekali untuk yang sekarang ini. Satu, kita membuat kuesioner. Sekolah itu mau dibawa kemana? Nah, kuesioner dibagikan ke orang tua lewat Google Form, ya Mbak. Google Form itu semua orang tua mengisi. Orang tua kelas 11, 12, 10 itu mengisi semua. Visinya seperti apa? Maunya seperti apa? Kan seperti misalkan berkarakter. Itu kan sebenarnya orang mengatakan berkarakter. Ada yang mengatakan, anak saya pengen jadi anak yang soleh-solehah. Nah, itu berkarakter juga kan. Ada yang mengatakan, tapi di samping itu harus unggul. Nah, ini semua sebenarnya dari orang tua ini. Dari orang tua, dari guru, dari siswa. Itu menjadikan ini karena adanya diberikan kuesioner. Itu di sini dituliskan misalkan unggul, berkarakter dan sebagainya itu dituliskan. Atau kalau kurang dia ditambahkan, kosongkan di situ, dia ngisi sendiri di Google Form-nya. Nah, setelah itu nanti paling banyak yang mana? Setelah paling banyak yang mana kita kumpulkan ini loh yang dimaui orang tua, komite, guru, siswa itu kayak gini. Nah, setelah itu dirumuskan, ada namanya rapat besar itu antara komite, guru, siswa tentunya yang diambil biasanya semua OSIS dan MPK. Kemudian orang tua biasanya korlas, kemudian komite. Korlas berarti tiap kelas paling tidak ada dua. Kemudian komite biasanya pengurus komite semua. Itu baru menentukan visi misi. Sudah cukup terjawab ya Pak dari pertanyaan seputar topik visi misi dan arah kegiatan sekolah. Mungkin demikian pertanyaan-pertanyaan yang dapat kami sampaikan. Alhamdulillah menambah wawasan baru bagi kami dalam hal manajemen sekolah. Demikian kami ucapkan terima kasih banyak Bapak yang telah bersedia. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.